Ya, saat ini kita akan menggunakan program SAP 2000 untuk menganalisis persoalan analisis struktur yang tadi kita kerjakan. Kita membandingkan hasilnya. Kita mulai dengan menentukan unit pada program ini. Kita menggunakan unit Newton milimeter Celsius. Ya, hal yang pertama kita lakukan adalah file, klik new model. Kita menggunakan model blank saja, nanti kita isi. Kita save dulu ya. Ini kita tutup. Kita save dulu, save as di satu folder di satu folder kita save as di satu folder. Kita save as di satu folder. Saya akan menyimpannya di desktop. Misalnya sub. Analisis struktur. Oke, kita klik save ya. Lalu hal kedua kita adalah membuat grid. Caranya klik kanan, edit grid data. Global, modify show system. Nah, kita isi gridnya. Grid arah X, arah Y, dan arah Z. Arah X kita akan menggunakan huruf ya. A, B, C, D. Sedangkan arah Y kita menggunakan angka 1, 2, 3, 4. Ini kita menggunakan ini sebenarnya nggak usah sih, karena kita ini perlu untuk yang portal tadi ya, soal nomor 2. Ini kita 0 dan tadi tinggi portal 4 meter ya. 0, 4. Kita isi ordinatnya. Ini 0. Ini kita pakai saja. Nah, tadi soal pertama 6 jaraknya adalah 6 ya. Kita pakai 3000 saja. 3000, 6000, 9000. Sebenarnya sampai C aja cukup. Ini kita hapus. Line type-nya primary. Nah, diisikan seperti ini. Lalu untuk arah Y kita juga sebenarnya 2 aja udah cukup, karena kita struktur dengan 2 dimensi ya. Untuk arah X dan Z saja. Ini kita isi 0. Ini kita isi 1000 mili. Ini 0. Ini 4000. Kita oke. Ini kita kecilin ya. Misalnya 200 saja. Oke. Untuk menampilkan gridnya kita menekan tombol Ctrl dan D. Kita matikan ininya. Kita matikan aksesnya ya. Nah, jadi enak lihatnya. Ini sumbu X dan Z. Nah, sumbu X dan Z plan ya. Kita save dulu. Nah, lalu kita menentukan material. Kita akan menggunakan material beton ya. Kita add new material. Kita user concrete. Oke. Kita concrete, kita menggunakan FC25 ceritanya. FC25 MPa ya. Weight per unit volume ini adalah berat jenis material ya. Kita menggunakan 2400 kg per meter pangkat 3. Lalu modulus elasticity-nya ini kita rubah menjadi Newton milimeter kembali. Akar 4700 dikali akar 25 dikali 4700 ya. Maka kita peroleh 23.500 Newton milimeter. Poisson ratio-nya kita menggunakan 0,2 untuk beton. Ini diisikan seperti ini. Ini 25. Kita klik OK. Oke, lalu kita mendefine penampang ya, penampang balok dan kolom.
Kita add new property, kita cari concrete, oke. Rectangular, tentukan misalnya balok ya. Kita menggunakan material C25 MPa. Set modifier kita nggak usah apa-apain dulu. Ini kita pakai ukuran 20x50 ya. 500 mili berarti. Sebenarnya pada analisis struktur tentu, untuk dimensi struktur itu dimensi penampang itu tidak berpengaruh. Tapi pada struktur statis tak tentu, dimensi struktur itu akan berpengaruh kepada kekakuan, sehingga mempengaruhi hasil untuk menentukan reaksi maupun gaya dalam. Kita beam ya. Nah, ini biarin aja. Oke. Oke. Kita bikin yang baru lagi. Kolom. Kolomnya FC25. Ukurannya bisa 400 x 400 ya. Kita oke aja. Oke. Oke. Lalu define, kita akan menentukan load patterns. Kita klik, kita tambahkan beban ya. Beban. Jadi kita anggapnya super dead aja. Ini self click multiplier 0. Kita klik add new load pattern. Lalu yang dead ini kita hapus. Nah, kita oke. Lalu kita klik ini load case. Yang ini kita hapus. Yang ini kita hapus juga. Sisakan yang beban aja ya. Define beban, pastikan load pattern beban 1 ya. Kita linear, kita klik OK. Lalu klik OK kembali. Kita gambar sekarang. Untuk soal pertama, kita gunakan strike frame. Ini balok ya. Soal sebelumnya adalah ini ya. Saya besarkan. Jaraknya 6 ya. 3. Tapi di tengahnya ada beban titik. Maka saya membagi ini menjadi 2 frame. 1, 2. Di sini saya berikan peletakan. Assign, join, restrain. Yang ini, sendi. Oke, ini kita menggunakan roll ya. Assign, join, restrain. Kita ganti menjadi roll. Ini kita berikan beban. Ini kita ganti menjadi KN, M. Assign, join load, force, beban, pastikan minus 5 kN ya. Ke bawah 5 kN. Dan ini ke kiri 10 cos 45, ke bawah 10 sin 45. Ini masing-masing nilainya adalah 7,0711. 10 cos 45, 7,0711. Sin, join load, force, minus 7, berapa tadi? 7, minus 7,0711. Lalu ke kiri minus 7,0711. Kita klik OK. Nah, ini sudah sesuai ya dengan soal yang kita kerjakan tadi. Kita klik run. Nih. Kita highlight, kita run now. Nah, sekarang kita akan mengecek reaksi peletakannya terlebih dahulu. Caranya klik ini. Join. Beban ya.
reaksi peletakan akibat beban, kita klik OK. Kita lihat di sini adalah 2,5 kN ke atas dan ke kanan 7,07. Kita bandingkan dengan hasil yang kita peroleh. VA 2,5 kN, ini 2,5 kN, betul ya. Lalu HA 7,07, HA 7,0711, ini masalah pembulatan ke kanan, betul ya. Lalu ini 9,571, kita memperoleh di perhitungan 9,5711 nih, betul ya. Oke, kita cek diagram normal. Caranya klik ini, frames, akibat load case beban, kita mau axial force. Kita klik OK. Nah, ini axial force di sepanjang sisi adalah 7,071. Seperti yang kita gambarkan, 7,071. Kita cek lintang atau gesernya. Klik ini, frame, beban, kita pilih yang shear 22. Oke, kita lihat. Ini ya, sorry, mana ya? Sorry, sepertinya salah. Ini. Oke, klik kanan. Oh, ini 2 batang ya. Ini batang 1, ini batang kedua. Kita lihat batang yang pertama dulu. Ini seluruhnya 2,5 kN. Benar ya, 2,5 kN. Cuma sebenarnya arahnya aja. Dia di bawah, kita di atas. Sama aja. Ya, lalu yang ini. Tutup dulu. Dan klik kanan. Nah, ini 2,5 kN semua. Sama seperti hasil yang tadi kita kerjakan. Kita cek diagram momen. Ini akibat beban, kita lihat momen 33. Oke. Nah, bentuknya sama ya. Momennya kita lihat. Di ujung sini adalah 7,5 ya. Oke, kita zoom besarkan. Kita bisa ini. Klik ini. Frame show value. Oke, nah ini 7,5 kN ya. Oke. Ya, ini untuk soal pertama. Kita lanjut ke soal kedua. Ini kita unlock. Ini kan kita mengerjakannya di as A, B, C, 1. Kita maju ke depan. Kita mengerjakan di as 2 untuk soal nomor 2. Kita gambar dulu kolomnya. Tingginya 4 meter. Ya, tinggi 4 meter. Bentangannya 6 meter. Pin balok. Kita kasih peletakan. Sorry. Assign join, restrain, sendi. Oke. Ini assign join, restrain, roll. Ya, oke. Ini kita berikan gaya. Kita select dulu ya. Caranya di blok. Kalau udah ke select, sudah. Ini ya, satu frame selected. Assign frame load, gravity. Assign frame load distributed. Beban ya, kilonewton meter. Kita kasih beban 2 ya di soal. Iya, 2 kilonewton per meter. Kita klik OK. 2 kilonewton. Lalu di sini titik ini kita berikan gaya ke kanan 5 kilonewton seperti di soal. Assign join load force Rx ya, 5. Kita klik OK. Lalu kita run. Kita highlight, kita run now. Kita cek reaksi peletakan terlebih dahulu. Sini HA-nya minus 5. Betul ya, HA kita minus 5 ya, ke arah kiri. Lalu
VA 2,6666. Ini dia 2,667 pembulatan. Lalu VB 9,334. VB 9,334. Oke. Kita lihat diagram normal. Ya. Ini 2,667 ya sepanjang beban. Nah, 2,6666 sepanjang beban. Yang sebelah kanannya 9,33. 9,33 ya. Betul. Lalu untuk lintang shear 22. Kita lihat di sini 5 kN sepanjang batang. Ya, 5 kN. Lalu di sini 2,6666. Ya, 2,654 ini pembulatan. Ini ya, 2,667 di 00. Lalu nolnya di sekitar 1,3 meter. Seperti hitungan kita 1,333. Lalu di paling ujung nilainya 9,333. 9,333. Sekali lagi ini hanya berbeda arahnya saja pada saat penggambaran diagram lintang ya, tetapi ini benar sama hasilnya. Ya, lalu kita cek momen. Nomor 3, oke. Sini kita lihat. Paling sini 0. Ya, ini mendekati 0. Sini 20 kN. 20 kN. Batang ini 20 kN. 20 kN paling kiri. Yang kanan 0 dan puncaknya di sekitar sini. 1,3 pasti. Dan ya, betul ya diagram momennya. Oke, kita save kembali. Nah, sekian hasil untuk periksaan menggunakan program SAP. Ya, di video berikutnya kita akan membahas tentang analisis struktur tak tentu, yaitu kita akan mengerjakan soal balok di atas beberapa tumpuan menggunakan metode matriks. Lalu kita juga akan menggunakan program SAP untuk melakukan analisis yang bisa kita bandingkan dengan perhitungan manual kita. Ya, apabila video seperti ini bermanfaat buat teman-teman, memberikan pengetahuan baru, jangan ragu buat klik subscribe channel ini, Indra Structural Works. Akhir kata, sampai ketemu di video berikutnya.